Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Om Swastiastu, selamat pagi untuk anak-anak semua. Salam olahraga, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kebugaran jasmani, di mana melalui kebugaran jasmani ini anak-anak dapat mengolah tubuh agar salah satu cara untuk menangkal corona juga dengan cara meningkatkan imun tubuh kalian dengan melakukan aktivitas jasmani berupa kebugaran jasmani. Ya, sebelum kita lanjut, Pak Guru jelaskan sedikit kebugaran jasmani. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Dimana jika kebugaran jasmani kalian baik, ketika kalian melakukan aktivitas olahraga tidak merasakan kelelahan yang sangat berarti. Jadi daya tahan tubuh kalian itu lebih baik daripada orang yang tidak melakukan latihan kebugaran jasmani. Ya, kemudian yang kedua itu manfaat latihan kebugaran jasmani. Jadi dalam melakukan kegiatan kebugaran jasmani tersebut ada manfaat-manfaat yang bisa kalian rasakan. Itu yang pertama, menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Ya, dimana dalam melakukan latihan kebugaran jasmani, berat badan kalian dapat menjaga berat badan tubuh agar tidak terjadi obesitas. Contohnya seperti Pak Guru, mungkin kalian lihatnya seperti sekarang. Dulu Pak Guru gemuk karena dengan melakukan latihan kebugaran jasmani secara rutin mampu menurunkan berat badan, ya, jadi dapat mencegah obesitas atau kelebihan berat badan. Kemudian yang kedua, dapat mencegah penyakit jantung. Melalui kegiatan kebugaran jasmani, kalian dapat melatih jantung kalian dengan cara melakukan aktivitas jasmani, misalnya seperti lari, jogging, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu mencegah dan mengatur penyakit diabetes atau disebut juga dengan penyakit gula darah. Jadi manfaat gula dapat mencegah penyakit diabetes. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas hormon. Yang kelima, menurunkan tekanan darah tinggi. Yang keenam, menambah kepintaran. Kemudian yang ketujuh, memberi banyak energi. Yang kedelapan, mengurangi LDL dan menaikkan HDL. Ya, di mana LDL dan HDL tersebut sama-sama lemak. Kemudian LDL itu disebut dengan low density lipoprotein dan menaikkan lemak baik atau yang disebut dengan HDL, high density lipoprotein. Kemudian yang selanjutnya, menurunkan gejala depresi ringan dan kegelisahan. Manfaat berikutnya itu menurunkan risiko kanker tertentu. Kemudian manfaat selanjutnya itu melindungi dari osteoporosis. Osteoporosis itu seperti kalian sudah ketahui, osteoporosis itu adalah proses perapuhan tulang. Kemudian meningkatkan citra diri dan percaya diri. Yang melalui latihan kebugaran jasmani kalian dapat melatih rasa percaya diri kalian. Kemudian meningkatkan mood, membuat awet muda. Mungkin karena aktivitas kebugaran jasmani yang dilakukan secara rutin itu berpengaruh juga terhadap wajah lebih bugar. Sudah barang tentu penuaan dini itu tidak akan terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu membuat anak selalu aktif. Jadi dalam kegiatan kebugaran jasmani tersebut, anak-anak akan selalu aktif. Ya, aktif dalam artian lincah dalam melakukan gerakan. Secara otomatis anak-anak tersebut lebih gampang untuk melakukan aktivitas jasmani yang lainnya. Kemudian bentuk-bentuk atau aktivitas latihan kebugaran jasmani. Ya, di sini ada unsur-unsur kebugaran jasmani
Antara lain yang pertama strength atau kekuatan, kemudian yang kedua ada power atau daya, yang ketiga ada speed atau kecepatan, yang keempat flexibility atau kelenturan, yang kelima agility atau kelincahan, yang keenam endurance daya tahan, yang terakhir yaitu stamina atau daya tahan kecepatan. Ya. Yang pertama strength atau kekuatan. Ya, untuk melatih kekuatan tersebut ada beberapa bentuk latihan untuk melatih kekuatan. Contohnya, kalian ingin melatih kekuatan otot bahu, bisa dilakukan dengan melakukan aktivitas push up. Kemudian jika kalian ingin melakukan latihan kekuatan otot perut, bisa kalian lakukan dengan latihan sit up. Kemudian misalnya ingin melatih otot punggung, itu bisa kalian lakukan dengan teknik atau latihan back up. Kemudian yang kedua ada power atau daya. Daya tersebut bisa kalian latih, misalnya kalian ingin melatih daya tahan daya ledak atau tungkai, misalnya ledak atau tungkai, melatih kekuatan untuk melompat, bisa kalian lakukan dengan teknik-teknik latihan yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ingin melatih kekuatan daya tahan atau tungkai atau daya ledak atau tungkai, bisa kalian latihan dengan melakukan naik turun bangku atau lompat. Kemudian yang ketiga ada kecepatan, speed. Ya, sudah barang tentu kalau jika kalian ingin melatih kecepatan kalian atau speed kalian, bisa kalian lakukan latihan dengan melakukan latihan lari jarak pendek. Ya, di sana kalian melalui latihan tersebut kalian bisa melatih kecepatan kalian. Kemudian yang keempat yaitu flexibility atau kelenturan. Kelenturan bisa kalian latih dengan teknik-teknik latihan kurang lebih seperti latihan yoga, ya, dimana flexibility kelenturan ini bisa kalian lakukan misalnya dengan latihan mencium lutut dan lain sebagainya. Kemudian agility, kelincahan, ya, untuk kelincahan bisa kalian lakukan bentuk latihannya dengan melakukan lari zigzag atau berlari berbelok. Dengan latihan tersebut kalian bisa melatih kelincahan kalian. Ya, yang termasuk dengan kelincahan itu adalah kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan lari merubah arah secara cepat. Itu yang dimaksud dengan lincah, ya. Kemudian yang keenam endurance atau daya tahan. Yang terakhir yaitu yang keenam endurance daya tahan. Misalnya daya tahan bisa kalian latih dengan lari bolak-balik, dengan lari jarak jauh dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu stamina atau daya tahan kecepatan. Untuk kelas 7 kita fokuskan pada latihan yang pertama yaitu strength atau kekuatan, ya. Nanti kalian melakukan 3 teknik bentuk latihan kekuatan. Yang pertama yaitu kekuatan otot lengan atau otot bahu, kita lakukan dengan push up. Kemudian yang kedua yaitu melatih otot perut, kita lakukan dengan teknik atau gerakan sit up. Kemudian yang ketiga kalian melakukan latihan kekuatan otot punggung, yaitu dengan teknik atau gerakan back up. Ya, kita fokuskan di sana. Mungkin untuk yang lain silahkan kalian pahami materinya. Nanti Pak Guru berikan tutorial bagaimana cara atau teknik melakukan push up dengan baik, sit up dengan baik, dan back up dengan baik. Sekian pemaparan dari Pak Guru. Pada akhir video ini nanti akan ada praktek untuk melakukan gerakan atau tutorial melakukan gerakan push up, sit up, dan back up. Sekian dari Pak Guru. Pak Guru ucapkan terima kasih untuk dengan Paramasati. Om Santi 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 Om. Gerakan pertama, push up pada pria. Tangan dibuka selebar bahu, jari-jari tangan terbuka, pandangan mata ke bawah, dari ujung kepala hingga ke tumit,
tegak lurus. Kemudian badan dibawa ke bawah dengan dada tidak menyentuh tanah. Kemudian ditolakkan ke atas hingga tangan lurus. Bisa dilakukan secara berulang-ulang. Gerakan push up pada wanita itu hampir sama dengan push up pria, tetapi yang membedakan yaitu tumpuan di kaki. Jika pada wanita yang menjadi tumpuan adalah bagian lutut. Kedua tangan dibuka selebar bahu, jari-jari tangan terbuka, pandangan mata ke bawah, kemudian badan didorong ke bawah, tidak menyentuh tanah, kemudian didorong kembali ke atas hingga kedua tangan lurus. Gerakan kedua yaitu sikap sit up. Kedua jari-jari tangan berada di belakang kepala, kemudian kedua kaki lurus ke depan, pandangan mata ke depan seperti posisi duduk, kemudian badan diturunkan ke bawah hingga menyentuh tanah. Setelah menyentuh tanah, kembali lagi hingga ditarik hingga siku menyentuh lutut. Gerakan yang ketiga yaitu gerakan back up, di mana posisi badan telungkup pada permukaan tanah, jari-jari tangan berada di belakang kepala, kaki lurus ke belakang, pandangan mata ke bawah, kemudian badan ditarik ke atas hingga posisi dada terbusungkan. Ini dapat melatih kekuatan otot punggung